Kita kembali bertemu di dalam ibadah online kita pagi hari ini, dan jemaat yang ada di rumah dan yang ada di studio ini, mari kita sama-sama buka Alkitab kita dari kitab Keluaran pasal yang kedua. Keluaran pasal 2 ayat 1 sampai 10 saya akan baca untuk kita pagi hari ini. Musa lahir dan diselamatkan. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi. Sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipakalnya dengan gala-gala dan ter. Diletakkannya bayi itu di dalamnya dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah Tiberias di tepi sungai Nil. Kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia. Maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil. Sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil. Lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah Tiberias itu. Maka disuruhnya hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ketika dibukanya, dilihatnya bayi itu dan tampaklah anak itu menangis. Sehingga belas kasihanlah ia kepadanya dan berkata, tentulah ini bayi orang Ibrani. Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Firaun, akan kupanggilkah bagi tuan putri seorang inang penyusu dan perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi tuan putri? Sahut putri Firaun kepadanya, baiklah. Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Maka berkatalah putri Firaun kepada ibu itu, bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku, maka aku akan memberi upah kepadamu. Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Ketika anak itu telah besar, dibawanya lah kepada putri Firaun, yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa, sebab katanya, karena aku telah menariknya dari air. Demikian Bapak Ibu kekasih dalam Kristus Yesus, tema khotbah kita hari ini yaitu kelahiran sang pahlawan. Kita lihat di dalam pendahuluan, ketika tiba waktunya, ketika sang penindas yaitu Raja Firaun berusaha sekuat tenaga untuk menghancurkan Israel, Allah mempersiapkan sarana penyelamatan. Pada saat itu Raja Firaun memerintahkan untuk membunuh semua laki-laki yang lahir dari tengah-tengah bangsa Israel karena mereka bertumbuh dengan begitu luar biasa. Nah, seorang wanita keturunan Lewi dikatakan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan Alkitab menuliskan anak itu cantik, elok. Di dalam Kisah Rasul dikatakan elok parasnya. Kemudian disembunyikan 3 bulan lamanya dan sampai akhirnya sang bayi dimasukkan ke dalam sebuah peti pandan, kemudian dibuang ke sungai Nil. Nah, menarik untuk kita telusuri kelahiran sang pahlawan ini, saudara-saudara. Kita baca ayat 1 dan ayat 2. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi.
Jadi menikah itu harus Lewi dengan Lewi, artinya anak Tuhan dengan anak Tuhan. Halo yang muda-muda, ya. Menikah itu harus anak Tuhan dengan anak Tuhan, Lewi dengan Lewi, hamba Tuhan dengan hamba Tuhan, anak Tuhan dengan anak Tuhan. Ya, jangan ada yang menikah dengan orang dunia. Ya, karena apakah hubungan beliau dengan Tuhan, katanya ya? Tidak ada hubungannya ya. Jadi mari anak-anak Tuhan menikah Lewi dengan Lewi. Ayat 2. Lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya lah 3 bulan lamanya. Jadi kalau anak Tuhan menikah dengan anak Tuhan, Lewi menikah dengan Lewi, anaknya hebat, elok, cantik, saudara-saudara, seperti Asera, seperti Axel ya, cantik, saudara kekasih. Jadi sekali lagi Lewi dengan Lewi, anak Tuhan dengan anak Tuhan. Nah, di sana ada dikatakan seorang laki-laki dari keluarga Lewi. Siapakah laki-laki dari keluarga Lewi ini? Orang itu adalah bernama Amram. Ia menikah dengan adik ayahnya, yaitu bernama Yokebed, dalam pasal 6 ayat 19. Karena pada masa itu masih ya orang Israel, supaya pusaka mereka tidak lari kepada suku lain, harus menikah dengan sukunya sendiri, saudara kekasih dalam Kristus Yesus. Jadi namanya Amram, nama istrinya Yokebed. Inilah ibu daripada sang pahlawan yang lahir itu, yang dipersiapkan Tuhan. Dan dikatakan cantik ya. Dalam Kisah Rasul elok parasnya. Dalam Ibrani pasal 11 ayat 23 menyebutkan bahwa tindakan orang tua Musa ini sebagai wujud iman mereka, karena mereka melihat bahwa anak itu elok rupanya. Mereka menganggap penampilan bayi yang sehat itu, yang tegap itu dan menawan sebagai bukti bahwa Allah telah mempunyai rencana yang besar atas bayi itu. Jadi mereka, orang tuanya sudah tahu Tuhan punya rencana besar untuk anak itu ya. Ayat 3 dan 5 kita baca bersama-sama. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi. Sebab itu diambilnyalah sebuah peti pandan, dipakalnya dengan gala-gala dan teh, diletakkannya lah bayi itu di dalamnya, dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah Tebereau, di tepi sungai Nil. Kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia. Maka datanglah putri Firaun untuk mandi dan di sungai Nil, sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil. Lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah Tebereau itu. Maka disuruhnya hambanya perempuan untuk mengambilnya. Di sana ada kata maka datanglah putri Firaun. Disuruhnya hambanya perempuan untuk mengambilnya. Dalam pasal 2 ini kita dapat melihat bahwa Allah memakai beberapa wanita, Allah memakai beberapa perempuan untuk menyelamatkan Musa. Jadi Tuhan itu pakai wanita untuk menyelamatkan Musa, agar rencananya membebaskan bangsa Israel keluar dari Mesir, dari perbudakan ke tanah perjanjian yang dijanjikan kepada Abraham, Ishak dan Yakub menjadi nyata, saudara kekasih dalam Kristus Yesus. Jadi Allah memakai perempuan untuk mempersiapkan seorang penyelamat bagi umatnya. Dalam perikop ini dan pasal sebelumnya, saudara-saudara, Allah memakai 5 wanita untuk menyelamatkan, yaitu Musa dari kematian pembunuhan bayi-bayi di
Mesir. Yang pertama saudara-saudara yaitu wanita itu namanya Sipra. Dan kemudian Pua, itu adalah bidan yang ditugaskan oleh Raja Firaun untuk membunuh setiap bayi yang lahir kalau laki-laki. Tetapi Sipra dan Pua, dia begitu luar biasa, tidak membunuh bayi-bayi yang lahir laki-laki, saudara kekasih dalam Kristus Yesus. Di dalam Keluaran 1 ayat 15 dan 17 tidak usah kita baca ya. Kemudian yang ketiga ibu Musa ya, Sipra, Pua, ibu Musa. Yang keempat kakak Musa. Yang kelima putri Firaun. Jadi 5 wanita dipakai Tuhan untuk menyelamatkan sejak dari lahir sampai masuk istana Firaun. Saudara-saudara, diangkat menjadi putri, diangkat oleh putri Firaun menjadi anak angkatnya, saudara-saudara. Jadi 5 wanita ini yang dipakai Tuhan untuk mewujudkan rencananya menyelamatkan bangsa Israel dari perbudakan. Anak laki-laki ini tidak hanya berhasil lolos dari rencana pembunuhan, tetapi juga berhasil disembunyikan selama 3 bulan. Kemudian dilindungi oleh putri Firaun sendiri sehingga karena dia merasa kasihan mendengar tangis anak itu. Luar biasa saudara kekasih. Anak ini dikembalikan secara resmi kepada ibunya sendiri dan untuk disusukan, dan uniknya ibunya dibayar untuk menyusui anaknya sendiri. Jadi ibu Musa dibayar oleh putri Firaun ya, untuk menyusui membesarkan anaknya, saudara kekasih. Sesudah itu saudara kekasih, Musa diangkat oleh putri Firaun. Dengan demikian Musa dididik di istana raja dengan segala hikmat orang Mesir, dan ia berkuasa dalam perkataan dan perbuatan. Dengan diangkatnya dia menjadi putri Firaun, dia dididik dengan ilmu pengetahuan dunia Mesir, dan dia berkuasa atas perkataan dan perbuatan. Kisah 7 ayat 20 sampai 22. Dia berkuasa atas perkataan dan perbuatan, saudara kekasih dalam Kristus Yesus. Kita baca kisah 7 ya. Saya akan baca untuk kita ayat 20 sampai 22. Dikatakan demikian, pada waktu itulah Musa lahir dan ia elok di mata Allah. 3 bulan lamanya ia diasuh di rumahnya ayahnya, lalu ia dibuang. Tetapi putri Firaun memungutnya dan menyuruh mengasuhnya seperti anaknya sendiri. Dan Musa dididik dalam segala hikmat orang Mesir, dan dia berkuasa dalam perkataan dan perbuatan. Jadi Musa, saudara kekasih dalam Kristus Yesus, menjadi dui warga negara. Jadi waktu kami belajar misi di kampus, seorang misionaris harus menjadi dui warga negara, 2 warga negara, untuk bisa memenangkan suku yang berbeda dengan dia, untuk memenangkan bangsa yang berbeda dengan dia. Jadi kita harus dui warga negara dalam bentuk konteks rohani, saudara-saudara. Jadi Musa dipersiapkan menjadi pemimpin, melepaskan bangsa Israel dari yaitu perbudakan Mesir. Dia harus menjadi 2 warga negara, saudara kekasih dalam Kristus Yesus. Ayat 10 kita akan selesaikan khotbah ini. Ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada Firaun, putri Firaun,
yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa, sebab katanya, karena aku telah menariknya dari air. Musa dalam bahasa Ibrani dikatakan Moses, ya, bahasa Inggris Moses, ya, artinya diangkat dari air, diangkat keluar. Saudara kekasih, Bapak Ibu kekasih dalam Kristus Yesus, terkadang sulit untuk dimengerti cara Allah untuk mempersiapkan seorang pemimpin. Seperti Musa harus melalui suatu drama yang sangat menegangkan. Ada pada masa itu pembunuhan bayi-bayi yang baru lahir melalui bidan-bidan yang disuruh oleh Raja Firaun, saudara-saudara. Musa, saudara-saudara, melalui peristiwa ini menjadi warga negara Mesir, saudara-saudara. Dia punya kuasa dan dalam perkataan dan tindakan, saudara kekasih dalam Kristus. Jadi Musa sebelum memimpin bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir, ia memiliki, saya ulangi, dua warga negara, yaitu warga negara Mesir dan warga negara Ibrani, Israel. Kita lihat panggilan Musa, panggilan sang pahlawan. Dalam Keluaran 3, Allah menampakkan diri kepada Musa melalui semak duri. Dalam pasal ini Allah memberi 3 tanda tambahan kepada Musa sebagai bukti bahwa ia benar-benar dipanggil dan dipersiapkan Allah sebagai pahlawan bagi bangsa Israel. Bukti pertama, tanda pertama, mukjizat pertama yang dinyatakan Tuhan, saudara-saudara, setelah dia menampakkan diri di semak duri di padang gurun, saudara kekasih, di Gunung Sinai, yaitu yang pertama, tongkat menjadi ular. Pasal 3 ayat 2-3. Kemudian yang kedua, tanda yang kedua, tangannya menjadi kusta, dimasukkan ke dalam kantongnya, saudara-saudara. Dia keluarin dan menjadi kusta, dan dimasukin lagi menjadi sembuh total dan tahir, saudara-saudara, di dalam pasal 3 ayat 6 dan 7. Dan tanda yang terakhir, yaitu air menjadi darah, akan dia lakukan saat dia pergi ke Mesir nanti. Pasal 3 ayat 9, saudara kekasih dalam Kristus Yesus. Kesimpulan, saat Musa dipanggil Tuhan memimpin, saat Musa dipanggil Tuhan untuk menjadi pemimpin, membebaskan bangsa Israel dari perbudakan bangsa Mesir, Musa hanya memiliki tongkat. Jadi dia hanya punya tongkat. Jadi saat sang pahlawan dipersiapkan, saat Musa dipersiapkan, dia adalah seorang gembala dan dia hanya memiliki sebuah tongkat. Dia seorang gembala menggembalakan kawanan domba ternak mertuanya, Jitro. Ya, dia punya hanya tongkat. Jadi saudara kekasih, waktu Musa dipanggil Tuhan, dia hanya punya tongkat. Kemudian melalui tongkat inilah ia, Bapak Ibu, membelah Laut Kolso untuk memisahkan Mesir dengan bangsa Ibrani, untuk memisahkan Mesir dengan bangsa Israel, saudara kekasih. Di situasi pandemi COVID-19 ini, saya berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan, dan mungkin sudah Tuhan persiapkan pahlawan yang akan menemukan vaksin virus corona. Katakan amin. Saya berdoa karena ini masalah dunia, bukan hanya masalah Indonesia. Seperti Musa dipersiapkan untuk menyelamatkan satu bangsa yang besar, yang tertindas di Mesir.
Saya yakin dan saya berdoa, Tuhan, Engkau sudah persiapkan seorang pahlawan yang bisa menemukan vaksin virus corona itu sehingga dunia kembali normal. Dari new normal terubah menjadi normal. Katakan amin. Ya kalau sudah ketemu vaksin itu, saudara-saudara, Tuhan sudah siapkan itu. Saya doakan itu, saudara-saudara. Ya, saya doakan Tuhan selamatkan dunia itu dari virus corona. Ya, kalau kita lihat TV, di HP kita, waduh, orang yang terkena itu bertambah terus, ya, bertambah terus, saudara kekasih dari Yesus. Jadi saya berdoa, Tuhan, Engkau sudah siapkan seorang pahlawan yang menemukan vaksin virus corona itu supaya kembali normal. Katakan amin. Bapak Ibu kekasih dalam Kristus Yesus, apa yang ada di tanganmu sekarang? Apa ada yang ada di tanganmu sekarang? Anak-anak muda, generasi milenial, kalau Tuhan memanggil engkau, apa yang ada padamu mungkin hanya sebuah tongkat. Berikan itu kepada Tuhan, serahkan itu kepada Tuhan, maka Tuhan akan memakai engkau menjadi alat yang mulia di tengah-tengah bangsa dan negara kita. Katakan amin. Mungkin engkau punya tongkat atau hanya punya tongkat. Saya ulangi, serahkan itu kepada Tuhan, maka Tuhan akan memakai kita dengan tanda-tanda mujizat dan tanda-tanda heran. Kita tutup khotbah ini dengan ayat kunci di dalam, yaitu Mazmur 60 ayat 14 dikatakan demikian, saudara-saudara, dengan Allah akan kita lakukan perbuatan gagah perkasa, sebab Dia sendiri akan menginjak musuh kita. Amin. Kita tundukkan kepala. Terima kasih Bapa yang baik. Terpujilah Tuhan yang sudah berbicara kepada kami pagi hari ini. Firman-Mu akan memotivasi kami, menguatkan kami untuk kami terus berdoa dan berdoa agar dunia ini bisa kembali normal dan seperti sedia kala. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Tuhan kekal selama-lamanya. Dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada Yang